Shalom saudara, saya Edwin Hicks, Tuhan baik. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan bersama. Selalu ingat, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Saudara, Rasul Paulus memerintis gereja. Kemudian dia keluar dari satu kota atau negara dan masuk ke negara lain. Tetapi dia kirimkan surat, dia kirimkan khotbah lewat surat-surat rasuli. Dia berkata kepada mereka bahwa dia masih bersama dengan mereka dalam roh. Jadi juga kita bisa melihat di 1 Korintus pasal 5. Amin. Dia juga berkata bahwa dia masih bersama-sama dengan mereka. Mereka bisa berkumpul dalam roh. Dia berkata, aku bersama-sama dengan mereka. Amin, saudara. Dalam roh kita bersama-sama. Saudara, manusia masih banyak di dunia yang belum kenal Yesus. Masih ada banyak umat Tuhan yang perlu diajar firman Tuhan. Izinkan Tuhan kirimkan saya ke Amerika Serikat dan lewat internet, lewat media, kami bisa bersama Anda juga, apalagi dalam roh, saudara. Tuhan Yesus baik. Nah, saudara, kita mau perjamuan kudus bersama. Dengar lagu ini, kita akan putar lagu untuk sementara. Silakan ambil air atau anggur. Ingat, Yesus menjadikan air menjadi anggur. Jadi kalau tidak ada jus anggur, tidak ada anggur, saudara, tidak ada masalah. Ambil gelas biasa boleh, isi dengan air, ambil roti, ambil cracker, ambil sesuatu. Amin. Dengar lagu ini, kami akan tunggu untuk Anda ambil bahan perjamuan kudus supaya kita bisa perjamuan kudus bersama-sama. Amin. Haleluya. From the depths of my heart I cry holy. I find peace of understanding in the glory of your face. I find myself loving you. Where do I go but to you? I call you my Abba Father. You are my Father. You gave me your only Son. For you are holy, mighty, worthy. I give you praise. You are holy, mighty, worthy. I give you praise.
Thank you for loving me. Forever I'm yours. Forever I am yours. You are mine. Oh, forever I am yours. You are mine. All my days I give you praise. I give you the utmost, highest praise. All my days, all my days, all my days, give you praise. All of my days, I give you praise. All my days, I give you praise, yeah, all my days. I give you the most highest praise, highest praise. Jadi Yesus mati di atas salib, saudara. Dan lewat itu, amin, dia menanggung segala kutukan. Oleh bela-bela Yesus kita telah sembuh. Dia menanggung segala macam penyakit supaya kita sehat, supaya kita sembuh. Kenapa? Tuhan tidak mau kita menderita penyakit kutukan apapun, termasuk kemiskinan. COVID telah mengubahkan dunia. Tapi saudara, kita akan mengubahkan dunia lewat doa dan firman Tuhan. Amin. Jadi kita ingat Yesus bersama. Yesus juga menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Amin. Dia menanggung segala kutukan. Dia tidak pernah berdosa. Tetapi lewat salib itu, dia menjadi dosa. Dia menanggung segala kutukan. Melalui Yesus ada kemerdekaan. Melalui Yesus ada penebusan. Amin, saudara. Haleluya. Kita percaya oleh bela-bela Yesus kita telah sembuh. Dia menanggung segala macam kutukan, kita diberkati. Amin, saudara. Terima kasih Yesus. Ambil roti bersama. Terima kasih Yesus, engkau sudah menanggung segala macam kutukan. Terima kasih Yesus, bahwa oleh bela-belamu kami telah sembuh. Terima kasih Yesus, juga kami diberkati, engkau sudah menanggung segala macam kutukan dalam Yesus. Makan, saya percaya anak kuat, sehat dan hidup lama dalam Yesus. Thank you Jesus. Juga kita ingat Yesus. Darah, ada pengampunan, ada perjanjian baru. Amin. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Kita ada pengampunan, ada perjanjian baru, pengampunan lewat darah Yesus. Ada perlindungan juga dalam Yesus. Amin. Saat mereka taruh darah di atas muka pintu, di Keluaran pasal 12 orang Israel, itu satu bayangan mengenai darah Yesus. Roh yang pemusnah itu, yang membunuh setiap anak pertama, anak sulung di Mesir, tidak bisa datang kepada orang Israel karena darah. Saya percaya Yesus, karena darah Yesus ada perlindungan ilahi, saudara. Kita ada pengampunan, kita minum ini, kita ada perlindungan, kita ada pengampunan, amin. Dan juga kita mau percaya maut tidak datang kepada rumah kita. Amin, saudara, kepada keluarga kita. Tetap percaya, saya tahu ada beberapa kejadian di bumi ini karena COVID dan lain-lain, tapi kita percaya. Amin, amin. Firman Tuhan berkata, jangan lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Juga dia menebus hidup kita dari destruction, bahasa Inggris berkata, kehancuran, kecelakaan. Amin. Percaya itu dalam Yesus. Thank you Yesus. Kami sudah diampuni. Terima kasih juga ada perlindungan.
Engkau menebus kami dari kehancuran, kecelakaan, dari maut. Kami akan hidup lama dalam nama Yesus. Minum. Silakan minum. Nah, saudara, kita mau belajar hari ini mengenai takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara, takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan. Tidak berarti kita takut kepada Tuhan seperti takut akan ular. Hello? Tidak. Kita menghormati Tuhan. Juga kita mau belajar apa itu takut akan Tuhan. Sekali lagi kita ada reverential fear of the Lord, bahasa Inggris. Kita ada kehormatan. Amin. Terhadap Tuhan. Kita menghormati Dia. Amin, saudara. Juga kita akan lihat Yesus mengajar kita apa itu takut akan Tuhan. Kita akan juga melihat apa upahnya. Ada upah kalau kita takut akan Tuhan. Amin. Saudara, saya mau langsung melihat di Ulangan pasal 6 ayat 13, firman Tuhan berkata, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Amin. Harus takut akan Tuhan Allahmu. Nah, Yesus berkata saat Dia dicobai di padang gurun, Dia berkata di Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada Satan, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, saudara, saya pernah dengar hamba Tuhan yang sangat terkenal ajarkan ini. Tapi saat saya membaca beberapa ayat di buku Mazmur, saudara, ada penerangan, kita diterangi, saya diterangi oleh firman Tuhan lebih dalam lagi mengenai soal takut akan Tuhan. Dan apalagi buku Amsal. Buku Amsal itu penuh dengan hikmat Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, sekali lagi Yesus berkata takut akan Tuhan ialah menyembah, harus menyembah. Jadi saat kita menyembah, amin. Dan juga saudara, saya ada beberapa ayat yang akan sangat memberkati Anda. Amin. Nah, saya juga mau lihat Amsal 22 ayat 4. Ini upah akan takut akan Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita juga menyembah Tuhan. Amin, saudara. Ada jalan ke takut akan Tuhan. Ada jalur. Ada pengertian akan takut akan Tuhan. Dan saat kita mengerti takut akan Tuhan, termasuk kita menyembah Tuhan, amin, saudara, ada berkat, ada upah. Amin, saudara. Jadi dengar dengan baik-baik, saudara. Firman Tuhan akan datang kepada Anda. Saudara tidak akan sama lagi. Ada kuasa yang dari Maha Kuasa, dari Roh Allah. Amin, saudara. Dan Anda akan sangat diberkati, amin, oleh firman Tuhan. Setiap pesan dari firman Tuhan yang diurapi, yang diilhamkan Roh Allah, amin, akan memberkati Anda. Kita tahu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan tiba-tiba juga saya lihat ada ayat yang saya baru ingat yang sangat penting. Kita akan melihat Ibrani pasal 2 ayat 1. Amin. Ibrani pasal 2 ayat 1. Ayat ini tiba-tiba saya ingat tidak ada dalam catatan. Jadi saya akan buka di HP ini. Karena itu, ayat 1. Karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Haleluya. Kita karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi sangat penting, hari ini kita juga akan lihat kasih karunia dan iman. Walaupun kita akan lihat beberapa ayat, mungkin Anda belum pernah dengar saya khotbah atau sampaikan. Amin. Jadi firman Tuhan sangat penting. Nah, sambil saya mencari ayatnya, amin. Juga mudah-mudahan saya bisa edit dan pasang ayatnya di layar. Amin. Jadi kasih karunia sangat penting. Saya mau tanya, apakah Anda ada masalah untuk dosa?
Apakah tubuhmu masih menguasai Anda dan Anda tidak menguasai tubuh Anda dan keinginan tubuh Anda? Namanya daging. Karena Anda belum begitu hidup di bawah kasih karunia. Kasih karunia ialah kemurahan Tuhan. Amin. Kemurahan Tuhan. Yang tidak didasarkan atas jerih payah kita. Hello saudara. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Ada kemurahan dari Tuhan. Bukan karena kita baik. Bukan dari jerih payah kita. Amin. Ada kemurahan dari Tuhan karena Dia mengasihi kita. Kalau kita menerima kemurahan Tuhan, kasih karunia, dan mengerti bahwa kita sudah dibenarkan, kita akan berkuasa. Kita akan hidup dan berkuasa oleh Yesus. Amin. Di dalam hidup ini. Amin. Kita adalah orang benar karena ketaatan Yesus. Kita adalah orang benar karena iman. Karena kita percaya kepada Yesus. Dari Yesus menyucikan kita. Amin. Dari Yesus telah menghapuskan dosa kita. Amin, saudara. Kita adalah orang benar. Kita bisa menghadapi Allah. Seolah-olah tidak pernah berdosa. Bukan. Tidak berarti kita tidak pernah berdosa. Kita semua pernah berdosa. Tetapi karena anak domba Allah, yaitu Yesus, Dia menghapus dosa kita. Haleluya, amin. Kita dibenarkan Allah karena apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Haleluya. Sebagai orang benar, kita berhak menerima janji Allah. Saya mau tanya, apakah Yesus berhak menerima janji Allah? Kalau Dia ada di sini, pasti. Amin, karena Dia benar. Dan oleh anugerah, oleh kasih karunia, kita telah dibenarkan Allah. Amin. Kita dijadikan Allah menjadi orang benar. Melalui apa yang Yesus telah lakukan bagi kita melalui salib. Karena di atas salib, Dia menjadi dosa. Dia tidak pernah berdosa, tapi Dia menjadi dosa. Melalui iman akan Yesus, kita menjadi orang benar. Kita dijadikan Allah. Kita menjadi ciptaan baru, amin, yang lama telah berlalu. Kita dijadikan Allah menjadi orang benar. Dan sebagai orang benar karena Yesus, karena perjanjian yang kita miliki dengan Allah, dengan Aba Bapa kita, amin, Bapa surgawi kita, haleluya, kita ada perjanjian yang kekal, amin, amin. Karena Yesus telah disalibkan, Dia menanggung kutukan, Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Tapi Dia dibangkitkan. Yesus bangkit. Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Ada penerjemahan berkata, Yesus dibangkitkan sewaktu kita dijadikan benar. Waktu kita dibenarkan. Apa yang membuat Yesus menjadi dosa? Kelakuan Dia? Tidak. Dosa kita. Karena Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Amin. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan melalui Yesus kita dibenarkan. Kita dijadikan Allah menjadi orang benar. Dan ini semua dari Allah. Kemurahan ini semuanya dari Dia. Semuanya karena kasih Dia. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau satu pun yang hilang. Oleh sebab itu, Dia kirimkan anak yang sulung, yaitu Yesus, supaya Yesus menanggung kesalahan kita. Amin, saudara. Yesus menanggung kesalahan kita. Yesus menjadi dosa karena Yesus yang dihukum supaya Dia menyelamatkan kita. Dosa harus dihukum. Yesus menanggung kutukan. Yesus dihukum supaya kita dibenarkan. Kita adalah orang benar karena Yesus. Kenapa doamu dijawab? Karena Yesus. Kenapa kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus? Kenapa? Sebab kita ingat ada perjanjian. Amin. Yesus adalah kebenaran kita. Firman Tuhan berkata sama seperti Yesus. Kita di dunia ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Yang berada di gereja firman yang hidup. Kami berterima kasih. Donald telah menyertai pelayanan kami sudah cukup lama. Amin. 10 tahun lebih. Amin. Dan saya senang dia
menerima panggilan Tuhan supaya pelayanan kami tetap diteruskan. Amin. Juga waktu beberapa tahun ini saya tahu Tuhan berkata Anda harus balik ke Amerika. Saya sudah kirim sebagian, belum semua barang dari Indonesia ke Amerika. Tapi tiba-tiba waktu COVID, kita harus memperpanjang visa saya. Seharusnya berhak dapat visa selama 5 tahun. Tapi imigrasi berkata kami tidak bisa. Oleh sebab itu saya harus cepat pergi ke Amerika. Dan sekarang anak. Dan berdoa supaya istri saya tidak lama lagi bisa bersama saya dan anak saya. Amin. Tapi ini semuanya karena Yesus. Saya meninggalkan negara saya sewaktu saya 20-an, awal 20-an. Saya lebih lama sebagai orang dewasa di Indonesia. Saya belum begitu kenal banyak orang di Amerika untuk pelayanan. Tapi saya minta Anda berdoa dan tetap mendukung kami. Saya adalah orang misionaris, saya percaya sekali. Kami ada di sini, kami diberkati karena Indonesia ada anak Tuhan. Karena saya ada keluarga, saya lebih lama di sana sebagai orang dewasa daripada saya di Amerika. Saya lebih kenal lebih banyak orang, saudara. Amin. Amin. Karena saya kenal Yesus waktu saya 19 tahun. 5 tahun kemudian saya ke Indonesia. Saya sudah ke sekolah Alkitab. Saya ke Indonesia. Saya ketemu ada banyak saudara di beberapa pulau, beberapa kota, desa, saudara. Dan saya mau berterima kasih kepada Anda semua yang tetap mendukung kami. Kami memang masih perlu. Kami perlu. Dan berterima kasih, kami percaya benih Anda dilipat gandakan. Kalau Anda ada gereja yang baik, tetap memberkati gereja Anda. Tapi kami menerima persembahan Anda, kami berdoa baik-baik. Amin. Luar biasa, COVID datang, memang keuangan kami menurun. Tapi Tuhan bangkitkan orang kadang yang saya belum begitu kenal. Dan tiba-tiba Tuhan pakai orang Indonesia loh. Halo, ada orang Amerika sedikit. Karena COVID saya nggak berani keluar menginjili banyak, mereka takut. Saya pernah doakan orang di sini, dia sembuh. Saya pernah bersaksi kepada orang yang ikut ajaran sesat di taman, di luar. Saya lagi jalan kaki. Amin. Jadi puji Tuhan, saya tetap kasih firman. Saya tetap kirimkan renungan. Amin. Kami akan tetap kirim renungan. Amin. Malah tetap berdoa, sharing juga. Link, setiap link video saya kirim, tolong share dengan teman-teman. Tuhan berkata walaupun saya orang asing, orang harus lebih memperhatikan apa yang saya katakan. Saya tidak mengakui saya adalah orang yang paling fasih. Tapi saya tahu nih, ada kasih dalam hati saya untuk bawa firman di sini. Dan negara saya, saudara, ada banyak orang pakai obatan. Ada banyak orang lihat ada kekerasan. Di kota demi kota, ada banyak orang kekerasan, saudara. Banyak obatan, banyak orang jahat. Jadi Tuhan mau saya balik ke negara ini untuk membantu mereka. Dan kami akan tetap kirim firman ke Indonesia. Tetap share ya. Renungan harian dan video saudara. Amin. Share dengan teman. Share di Facebook. Share di apapun. Dengan cara apapun. Share firman. Dan kami minta setiap gembala tetap jaga domba Anda. Amin. Dalam Yesus. Amin. Nah, saudara, kasih karunia sangat penting. Amin. Sebab kamu, Roma 6:14 dengar, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kalau orang di bawah kemurahan Tuhan ini, amin. Kalau orang berada, atau anak Tuhan yang berada di bawah kasih karunia, mereka tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Saat orang mengerti kita dibenarkan karena Yesus, anugerah Tuhan, haleluya. Kita tidak akan dikuasai oleh dosa. Saudara, selalu ingat, Allah Bapa baik, Dia mengasihi, Dia selalu mengasihi, Dia tidak menghukum. Yang berada Yesus tidak ada penghukuman. Kita harus selalu menerima kasih karunia, anugerah Tuhan yang tidak didasarkan atas jerih payah kita. Itu semuanya didasarkan atas kasih Allah. Amin. Kasih Allah mengasihi Anda. Dia adalah Bapamu. Anda adalah anak Allah. Haleluya. Anda adalah anak Dia.
Dia selalu mengasihi. Dia selalu mau Anda datang kepada dia. Kalau ada masalah, kalau ada kelemahan, jangan lari daripada dia. Dia tahu, datang kepada dia, biar dia pelukmu. Mungkin memang tidak secara fisik, tetapi Anda bisa menyembah dia, tetap menerima dari dia, menerima kekuatan, dan dia akan kasih jalan keluar. Amin. Amin, saudara. Nah, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kita rendah hati. Amin. Kita tidak merasa kita hebat. Kita tahu kita lemah. Tapi kita percaya kepada Tuhan sebab Dia adalah kekuatan kita. Amin. Juga kita percaya kita memilih apa yang Tuhan mau. Kita rendah hati. Amin. Kita bergantung sama Dia, bukan kepada kita sendiri. Amin, saudara. Ganjaran, upah, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi saudara, waktu Salomo merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, kamu tidak minta kekayaan, tapi saya kasih kekayaan. Dia berkata, saya kecil ini. Nah, ini kata-kata saya ya. Kata-kata sehari-hari. Salomo berkata seperti ini, saya kecil, Daud, ayah saya, dia raja. Dia memimpin negara ini, yaitu bangsa Israel. Bagaimana saya bisa? Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Amin. Dan Tuhan berkata, kamu tidak minta kekayaan, tapi Dia kasih. Juga Dia berkata, kalau kamu ikut perintahku, dia akan hidup lama. Nah, kita tahu Salomo ada kelemahan, tapi hari ini kita hidup di dalam perjanjian baru. Semuanya tergantung kepada Yesus. Semuanya didasarkan, dibangun atas apa yang Yesus telah lakukan. Jadi kalau Anda sudah hidup di bawah kasih karunia, itu untuk pendeta, jemaat, kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Tapi kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, kita melakukan yang benar supaya kita dibenarkan, itu salah. Kita harus ingat, kita dibenarkan oleh iman. Karena apa yang Yesus yang telah lakukan bagi kita. Amin. Jadi kita harus hidup oleh kasih karunia. Amin, saudara. Jadi kalau ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Nah, kita lihat beberapa ayat ini ya. Takut akan Tuhan ialah, Amsal 8:13, dengar saja supaya lebih cepat. Tulis boleh, ayatnya nanti baca sendiri. Baca dengan kami. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Memang takut akan Tuhan berarti takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Amin. Amin. Mazmur 34 kita akan membaca beberapa ayat. Ikut dengar aja. Mazmur 34, 9 dan 10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak ada kekurangan. Kalau kita takut akan Dia, Yesus takut akan Tuhan, menyembah. Harus menyembah. Amin. Haleluya. Nah, kita akan kasih pengertian lebih lagi, sebentar lagi. Tapi saya ingat Ibrani juga. Sekali lagi, kalau orang takut akan Tuhan, kita membaca ayat ini lagi. Lebih baik baca lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kalau orang takut akan Tuhan, yang menyembah Dia, yang menghormati Dia, tidak ada kekurangan. Amin. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling
kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita harus sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudara. Ada upah. Kalau kita ke gereja on time, kita sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upah. Amin, ada upah. Setiap kali kita bersama Dia, kita dapat upah. Setiap kali kita sungguh-sungguh mencari Dia, akan ada upah. Dan kalau kita melihat di Ibrani pasal 11, banyak orang di situ mendapat kesaksian, mujizat, keajaiban. Satu orang tidak mengalami kematian. Henok tidak mengalami kematian. Abraham memperoleh janji. Sarah dapat anak walaupun sudah tua. Rahimnya sudah tertutup. Amin. Tuhan memberi upah. Jadi sekali lagi, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab ia harus, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Haleluya, memang Dia ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hadir di gereja on time supaya menyembah Dia. Supaya enggak 1 menit, 10 menit, 30 menit tidak hilang. Sungguh-sungguh mencari Dia, saudara. Amin. Juga membuka Alkitab, merenungkan firman siang dan malam setiap hari. Amin. Menjadi seperti pohon itu yang menghasilkan buahnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Apa saja yang Anda lakukan berhasil. Ada upah. Kalau orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada upah. Amin, saudara. Nah, saya ingat beberapa hari yang lalu, saya lagi membaca Alkitab, tapi tiba-tiba karena ada upah. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, Tuhan dalam hati saya membaca Roma 4. Saya ingat bagaimana Abraham. Saya membaca, ya kalau kita diampuni, kita bisa mewarisi bumi. Amin. Karena kita dibenarkan iman. Amin. Haleluya. Amin. Ada yang pelanggarannya diampuni. Amin. Yang menerima pengampunan, yang dibenarkan iman, mewarisi bumi. Abraham mewarisi bumi. Saudara, Roma 4:13. Terus Tuhan, Dia memberkati Abraham. Amin. Dia katakan yang tidak ada menjadi ada. Jadi kita lihat di Roma 4. Saya lagi pakai Alkitab yang bahasa Indonesia. Kalau saya pakai, harus pakai HP ini. Haleluya. Roma 4, saya mau mengutip ayat ini. Saya merasa roh Allah di hati harus memperkatakan, harus membaca ayat ini. Amin, jangan mengutipnya. Jadi ayat 17, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Tuhan, jadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Kemudian Tuhan mengingatkan saya, Abraham juga, dia memuliakan, dia memuji dan memuliakan Allah. Imannya dikuatkan. Itu penerjemahan dari Amplified Bible. Alkitab namanya Amplified. Amin. Dia memuji dan memuliakan Allah. Iman Abraham dikuatkan. Kemudian Tuhan mengingatkan saya, baca Kejadian pasal 1. Karena itu dia mengingatkan saya, baca lagi. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, saat imanmu mulai merasa lemah, bukan dari perasaan, bukan membangun hidupmu atas perasaan, tapi karena hati Anda merasa, saya bisa kurang percaya. Kenapa saya kurang percaya? Balik. Lihat beberapa ayat yang sama yang Anda sudah tahu. Amin. Merenungkan, baca beberapa ayat berulang-ulang. Waktu itu Roh Kudus mengingatkan saya, tiba-tiba, baca. Tiba-tiba saya ingat ayat di hati. Balik ke Kejadian 1. Amin. Pertama, kita diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Dia. Oh ya, saya seperti Allah. Anda memang kita anak Allah. Jadilah penurut Allah. Jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Amin. Efesus 5 ayat 1. Jadi kita diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Dia.
Kita diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Dia. Kita seperti Allah. Sama Yesus berkata, hey, milikilah iman. It says, percayalah kepada Allah. Dalam bahasa Ibrani, milikilah iman seperti Allah miliki. Markus 11:22. Tulis saja dengar. Amin. Milikilah iman seperti Allah miliki. Amin. Jadi kita bisa beriman seperti Yesus. Kita bisa beriman, amin, seperti Allah. Haleluya. Nah, tidak berarti kita akan keluar menciptakan beberapa galaksi, bulan, dan matahari. Bukan. Tapi kita belajar bagaimana Allah menciptakan bumi. Itu cara kita memerintah di bumi ini. Amin. Dan ingat, kepada Yesus telah diberikan segala otoritas di surga dan di bumi. Dan Dia memberikan otoritas itu kepada gereja. Jadi kita harus pakai otoritas kita. Amin, saudara. Amin. Nah, kemudian saya membaca, ingat saya baca, kita dijadikan Allah, diciptakan Allah. Menurut gambar dan rupa Dia, kita seperti Allah. Dan bagaimana Allah menciptakan bumi? Itu mulai dengan bumi itu gelap, kosong. Tidak ada apa-apa. Semuanya gelap, kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian Allah berkata, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Haleluya. Jadilah terang. Dan terang itu jadi. Haleluya. Allah berkata. Dia mengucapkan kata-kata. Dan apa yang Dia katakan terjadi. Itu artinya. Berfirman di situ juga dalam bahasa Ibrani. Pernah dipakai saat orang, contohnya Firaun berkata kepada Yusuf. Itu kata yang sama. Jadi Allah berkata, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Kemudian saya ingat karena waktu itu ini, saudara, saya pernah ke rumah Oma. Ada ibu yang tua. dia minta izin, mas saya taruh jaket Anda di tempat simpan untuk Anda. Oh boleh. Tapi saya pergi dari rumahnya, saya lupa, saya telepon, dia telepon saya bilang, Bu, boleh saya tanya, jaket saya ada? Karena itu sudah mulai dingin. Itu dingin. Dia tidak ingat. Dia tidak tahu. Jaket, karena di sini kalau pagi pernah -2. Baru mulai waktu pagi, mulai musim dingin di sini. Jadi karena ekonomi di mana-mana turun luar biasa, tapi Tuhan tetap setia. Amin. Jadi saya berkata, jadilah uang supaya ada jaket. Amin. Saudara, jangan mengizinkan atau jangan izinkan COVID dan keadaan mengarah atau memimpin Anda. Anda memimpin keadaan. Anda mengarahkan. Amin. Anda perintahkan berkat Tuhan terjadi. Dan percaya Tuhan memberikan Anda hikmat saat ada krisis. Ishak menabur saat ada kelaparan. Dia menuai 100 kali lipat. Amin. Jadi saya berkata, jadilah berkat keuangan datang kepada saya. Dan tiba-tiba ada orang saya nggak begitu kenal. Kirim berkat. Dan juga waktu saya pergi beli jaket, saya harus beli juga jaket karena saya suka jalan kaki. Karena kadang bisa berkeringat, ya kan? Jangan pakai jaket yang bagus saat olahraga, jalan kaki di luar. Saya suka jalan kaki di luar, di atas trotoar, ada taman di sini saya jalan kaki. Amin. Beberapa kilometer supaya ada fitness. Amin. Jadi, saudara, saat saya berbelanja, saya lagi lihat jaket yang kedua. Bukan main. Ada orang kirim berkat. Itu luar biasa. Jadi orang kirim berkat kepada kami dalam beberapa hari ini. Haleluya. Nah, memang ada orang berkata, harus pakai untuk penginjilan. Amin. Betul-betul. Tapi tidak mungkin orang penginjil, pendeta pergi tanpa ada jaket. Apalagi musim dingin. Tidak mungkin pendeta tidak bisa hidup di dalam rumah atau tempat tinggal yang bagus. Amin. Tidak mungkin pendeta dia mau menginjili, dia tinggal di luar. Apalagi -2 Celsius. Amin. Jadi memang firman Tuhan berkata yang memberitakan Injil harus hidup dari Injil. Amin, saudara. Yang menabur yang rohani, tidak ada masalah dia menerima yang jasmani. Amin, mengerti? Amin. Nah, jadi Tuhan baik. Jadi berkata, kamu perlu apa? Berkata. Nah, untuk pendeta, dengar. Ke-12 murid, ini Matius 10 ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria.
Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ini tugas kepada pendeta, rasul di bawah Yesus. Amin waktu itu. Nah lihat, ayat 7. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak, atau uang maksudnya, atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Amin. Artinya, puji Tuhan ada orang kirim saya berkat supaya saya beli jaket. Itu sudah mulai dingin. Amin, saudara. Nah, saudara ingat. Nah, Anda harus tanya. Amin. Hey, jangan lupa memberkati. Ya, harus dengar suara hati. Amin, dengar suara hati. Satu, beriman. Amin. Nah, saya bersaksi. Ada pendeta saya tahu. Saya pernah dipotong, saya nggak tahu. Pernah banyak sekali. Dan saya nggak tahu bagaimana kalau pikir, tapi saya tetap beriman. Pernah ada pendeta, dia sering traveling ke beberapa negara. Dan saya tahu pasti ada orang potong persembahan untuk dia. Jadi saya bilang, Bapak, izinkan saya menabur kepada dia. Dan saya kirim kepada dia. Haleluya. Amin. Saya percaya. Monica, ingat. Tuhan pernah bilang, saya ingat anak-anak juga. Jadi saya bilang, kirim persembahan. Amin. Ke pelayanan yang membantu anak-anak. Amin. Juga Monica tetap menabur. Kami juga bantu pendeta di, contohnya di gereja ada. Amin. Ada beberapa tempat. Jadi Tuhan baik. Tuhan setia. Haleluya. Benih dilipat gandakan. Amin. Ada orang baru menabur kepada kami. Saya lihat. Pernah menabur. Beberapa hari lagi sudah 2 kali lipat. Saya syukur. Amin. Karena benih dilipat gandakan. Jadi Anda harus dengar suara hati. Bukan, ya amin. Memang boleh memberkati kami, haleluya. Tapi harus dengar suara hati. Amin. Apalagi anak-anak saat COVID ini. Amin. Siapa? Kita harus dipimpin Tuhan. Amin. Tuhan bilang ke saya pernah susah. Amin. Saat di sini. Dan saat susah dia berbicara. Kamu memelihara, menjaga, memberkati pendeta. Pengkhotbah, dia pakai preacher. Anda memberkati pengkhotbah. Dan saya akan menjadikan engkau kaya. Rasul Paulus, gereja Filipi membantu dia. Dia berkata, saya tidak ingin persembahan ini. Saya ingin upah yang makin membesar keuntunganmu. Persembahan begini, dia berkata, saya dapat semua yang saya perlu di Filipi 4. Saya dapat semua yang saya perlu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan. Dia berkata, persembahan begini harus berkenan kepada Allah. Sekali lagi dia berkata, saya tidak ingin persembahan ini. Saya ingin buah yang makin membesar keuntunganmu saat memberkati pendeta. Nah waktu itu Rasul Paulus, dia memerintis gereja. Dia keluar ke negara lain. Kemudian ada gereja yang memberkati Rasul Paulus. Hanya gereja Filipi. Dan waktu itu mereka lupa memberkati dia. Dia berkata, aku tahu apa itu kurang. Aku tahu apa itu berkelimpahan. Saudara, saat dia dapat semua yang dia perlu dan dia berkelimpahan, dia berkata, saya tidak ingin berkat itu. Saya ingin buah yang makin besar keuntunganmu. Anda beruntung saat memberkati yang kasih firman. Amin. Dan dia berkata apa? Hey, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Yesus. Jadi Anda semua yang mendukung saya tetap mendukung gereja. Amin. Anda semua yang mendukung kami akan berdoa supaya kekayaan Allah datang kepada Anda semua. Hikmat mengalir, ide mengalir. Saat gereja pernah, kami merintis satu gereja turun 60-70% beberapa bulan lalu. Sekarang sudah mulai dipulih. Mungkin belum 100%. Tapi saya tahu nih, mulai dipulih, puji Tuhan. Tapi waktu itu turun. Pak, saya nggak tahu bagaimana. Puji Tuhan, kami tetap bisa memberkati gembala di sana, pendeta. Kami juga bisa bantu supaya lunas gereja. Bisa sewa bangunan, gedung bisa dibayar. Saya bilang, wow, ini luar biasa. Saudara, Tuhan juga, saat kita urus
pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah, kekayaan Allah datang kepada Anda. Itu termasuk hikmat, ide, kemurahan. Hello? Hutang jadi beres. Tuhan sudah memberkati. Kita harus tahu bagaimana. Itu lewat iman. Kita tetap percaya. Amin. Jadi jangan goyang. Tetap percaya. Jadi tetap menyembah. Tetap menghormati Tuhan. Tetap sungguh-sungguh mencari Dia. Pesan di atas segala pesan ialah tetap sungguh-sungguh mencari Dia. Belajar firman. Pakai waktu sekali lagi. Berdoa dalam roh, membangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Haleluya, saya merasa sukacita. Intim dengan Dia. Orang singa-singa muda merana kelaparan. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang mencari Tuhan tidak mengalami kekurangan dalam sesuatu pun yang baik. Tidak ada kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tetap selalu belajar firman. Saat membaca Alkitab tidak merasa hidup, berdoa dalam roh, membangun dirimu sendiri. Pakai waktu menyembah. Amin. Sungguh-sungguh mencari Dia. Akan ada upah. Upah juga termasuk perkawinan menjadi lebih baik. Istri tunduk kepada suami seperti Yesus. Amin. Amin. Seperti gereja tunduk kepada Yesus. Suami, kita mengasihi. Bagaimana kita akan mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat? Karena kita intim dengan Tuhan. Karena kita lihat Dia, bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita mengasihi sebab Dia lebih dahulu mengasihi kita. Jadi dengar, sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyembah Dia, intim dengan Dia, belajar firman, berdoa dalam roh, menikmati Tuhan. Perjalananmu akan baik, saudara. Semuanya akan menjadi baik dan semakin baik. Semuanya menjadi baik dan semakin baik. Amin. Saya Edwin, saya akan mengakhiri di sini walaupun catatan saya masih ada beberapa halaman. Mungkin pada suatu hari saya rekam lagi dan kirim. Terima kasih saudara. Ingat Anda selalu dikasih Tuhan. Hey, benih Anda dilipat gandakan. Hey, maju. Menjadi berkat untuk banyak orang saudara. Saat orang susah, Anda diberkati. Dan Anda bisa menginjili, menceritakan. Amin. Mungkin ada social distancing, jarak jauh karena COVID. Tapi hey, kita menjangkau dunia untuk Yesus. Kita menunjukkan ke dunia bahwa kami tetap bersuka cita. Kami tetap diberkati. Kenapa? Karena Yesus. Itu tujuannya. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saya Edwin. Kita ketemu lagi. Ingat share khotbah ini dengan orang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless.